Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Wabil khusus anak-anakku kelas 4 SD yang Pak Isan cintai dan semua dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar tentunya pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus kelas 4. Kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Aku cinta Nabi dan Rasul. Aku cinta Nabi dan Rasul. Yang namanya cinta pasti biasanya membutuhkan bukti. Apa bukti kita cinta terhadap Nabi dan Rasul? Bukti, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi dan Rasul bukan hanya kepada Nabi Muhammad ya, tapi kepada Nabi dan Rasul yang lain. Di antaranya mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi salah satu bukti cinta kita terhadap Rasul yaitu mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Khususnya kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, maka berusaha semampu kita, berusaha sekuat tenaga mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu bukti cinta. Salah satu bukti cinta. Dan juga biasanya kalau kita merasa cinta terhadap suatu perkara, maka berusaha mencari informasi tentang apa yang kita cinta, kehidupannya, biografinya, akhlaknya gimana, telajaknya gimana, riwayat hidupnya gimana. Biasanya selalu dicari. Keluarganya gimana. Termasuk kalau kita cinta terhadap Nabi dan Rasul, maka biasanya mengetahui riwayatnya. Jadi riwayat tentang Nabi dan Rasul kita mengetahui, mempelajari, memperdalam. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Yang akan kita pelajari yaitu riwayat, sedikit tentang riwayat kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Adapun kalau pingin lebih luas tentang riwayat Nabi Ayub, silahkan cari di sumber-sumber yang lain atau di buku-buku yang lain. Ini mengupas sedikit tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Selamat menyaksikan. Pak Ihsan akan mengisahkan tentang kisah Nabi Ayub sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu masih keturunan dari Nabi Ishak. Jadi jalurnya dari Nabi Ishak. Sedangkan kan Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak, dua putra. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail itu dari Siti Hajar, kalau Nabi Ishak itu dari Siti Sarah. Nah, Nabi Ayub itu jalurnya dari Nabi Ishak. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak. Meskipun ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Jadi Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang kaya raya, beunghar. Binatang ternakna seueur nya,
ingon-ingonan pamisah Sunda nama ingon-ingonanana seueur. Melimpah namanya kukut-kukutna teh melimpah. Ladangna luas, pan urang mah taneuhna luasnya. Tapi sanaos anjeunna beunghar, betapapun Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya, seorang nabi yang hartanya melimpah, binatang ternaknya banyak, ladangnya luas, tetapi beliau tidak pernah sombong. Nah, kitu pelajaranna teh. Jadi bukti orang cinta ka Rasul diantaranya mengikuti telajaknya para nabi dan rasul. Meskipun oleh Allah diberikan duniawi atau harta yang melimpah, tanah di mana-mana, binatang ternak banyak, tapi beliau tidak pernah sombong, dan kita pun harus berusaha seperti itu. Janganlah sombong, sebab segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ujian. Keburukan, kebaikan adalah fitnahnya. Bisyarri wal khairi fitnatan. Segala sesuatu yang diturunkan ke muka bumi, keburukan, kebaikan itu adalah fitnah. Mana buktina? Dina surat Al-Anbiya ayat 35. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wala nabluukum, kami akan menguji kamu dan kami akan menguji kalian semua, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Fitnatan sebagai fitnah. Jadi inti nama kebaikan keburukan itu adalah ujian. Maksudnya adalah ujian. Apakah kita lulus? Ketika kita diberikan keburukan oleh Allah, apakah kita sabar menghadapi keburukan tersebut? Ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, apakah kita bersyukur? Jadi nalika keburukan menimpa kita, maka bersabar. Ketika kita menerima kebaikan dari Allah, maka kita bersyukur. Sebab semua ini adalah fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah turja'un, kalian semua dikembalikan. Nabi Ayub terkena sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Itulah bukti bahwa beliau tidak sombong, terkenal dengan kesabarannya, dengan kedermawanannya, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berusaha mencontoh yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah. Nah, ketika Nabi Ayub diberikan kebaikan, diberikan suatu anugerah harta yang melimpah ruah, Nabi Ayub pun diuji oleh Allah, yaitu hartanya yang tadinya banyak, harta yang tadinya melimpah ruah, tanah yang tadinya luas, peternakan yang tadinya sangat banyak, hari demi hari berkurang. Terus berkurang. Pemirsa Sunda mah nyerehcel, ngirangan hartana teh. Terus ngirangan hartana teh. Dugikeun ka hiji waktos sampai suatu ketika beliau jatuh miskin. Anu tadina beunghar des langsung miskin.
Itulah ujian dari Allah. Walaupun miskin, Nabi Ayub tidak mengemis, imannya tidak goyah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Tah, jantan diuji ku Allah. Nabi Ayub teh dijantankan miskin. Tapi tetap iman Nabi Ayub tidak goyah. Rek dina kaayaan beunghar, rek dina kaayaan miskin, tetap iman teh panceg. Iman teh panceg. Itu hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya ataupun ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Jadi Nabi Ayub menuju miskin oge anger tetap bersedekah gitu. Nuju miskin bersedekah. Tas bogoh aya nuju beunghar nama. Ieu nuju miskin. Nuju miskin bersedekah. Itu hebatnya Nabi Ayub alaihi salam. Sebab Nabi Ayub mempunyai keyakinan bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya orang kaya yang kikir, pedit, kumad, merege hese, cap jahe adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit. Jadi bertubi-tubi ujian yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ayub bertubi-tubi. Tadi yang asalnya kaya raya menjadi miskin, perlahan menjadi miskin, ternaknya izin Allah mati semua. Terus kekayaannya habis sampai jatuh miskin, kemudian diuji kembali berupa penyakit. Penyakit kulit yang teramat luar biasa. Duka tah zaman ayeuna mah duka aya penyawat kulit sapertos Nabi Ayub. Tapi sabar we gitu. Penyakit kulit bisul, panas, gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Saking luar biasanya penyakit kulit anu ditibakeun ku Allah ke Nabi Ayub sampai-sampai orang-orang di sekitar menjauhi. Jadi ngajauhan gitu. Saking keluar biasana penyakit eta, dikeun ka batur teh ngajauhan. Jijik, merasa jijik ningali fisik Nabi Ayub teh merasa jijik. Bahkan yang lebih parah, Nabi Ayub dibuang ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Lebih parah deui. Nabi Ayub dipiceun, dibuang ke padang pasir saking ku alim-alimna masyarakat jadi nyangka bahwa penyakit eta menular. Nabi Ayub diusir. Yang lebih luar biasanya lagi, Nabi Ayub diuji oleh Allah meninggal dunia, putra-putrinya meninggal dunia. Sadayana putra-putra nanti putri-putri nanti pupus izin Allah. Nya kekayaan anak musnah diambil ku Allah. Sagala rupina diambil ku Allah, teras oge anjeunna dipasian panyawat, teras oge keluargana parupus. Luar biasa ujianana. Subhanallah. Sekalipun musibah silih berganti tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan terus berganti terus matak urang mah pami dipasian ujianna naon bisi dipasian kesulitan ku Allah tetang mengeluh nya aranjeun sadayana kelas 4 anu nyaksikeun ieu nuju ngupingkeun suara Pak Ihsan bisi aranjeun gaduh ujian naon wae di alam dunia kade tong ngeluh. Alah urang mah teu aya jerena. Nabi Ayub mah eueuh ya Allah luar biasa. Urang mah
dipasihan sakedik wae mah wajar we kanggo ningkatkeun derajat urang di mata Allah ujian teh. Pokoknya aya rasa hal misalnya menurut orang buruk ya maka bersabar. Ada hal yang menurut orang baik diturunkan oleh Allah kepada kita maka bersyukur. Itu kuncinya. Terus Nabi Ayub berdoa. Lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Lalu Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28, maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya padanya. Nah, itu bukti tina sabar, bukti tina syukur. Ujian bertubi-tubi terus menimpa dengan sabar luar biasa terus ibadah, akhirnya endingnya indah. Jadi tungtung nate indah dikabulkan ku Allah doa Nabi Ayub. Setelah sekian lama terus penyakit nanti dilenyapkan, sembuh dengan seketika luar biasa 100% sembuh. Terus putra-putrinya dikembalikan oleh Allah, keluarganya dikembalikan oleh Allah. Izin Allah, semuanya izin Allah. Itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan manfaat khususnya kanggo Pak Ihsan, umumna kanggo aranjeun sadayana kelas 4 di mana wae ayana nya. Khusus kangge kelas 4 SDN 1 Cilampuyang nanti ada tugas menyusul dari Pak Ihsan ya. Kalau udah menonton, udah mendengarkan video ini, silakan hubungi Pak Ihsan. Pak Ihsan, saya sudah menyaksikan videonya. Nanti akan diberikan tugas oleh Pak Ihsan. Hatur nuhun kasadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.